Baik, sebelumnya apa sudah terlihat nih, Pak? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang program linier. Sebelum pembelajaran dilaksanakan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Mohon maaf sebentar, Bapak. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan mampu untuk yang pertama menentukan penyelesaian PTLDV dengan metode uji titik dan melihat tanda ketidaksamaan dengan tepat. Yang kedua yaitu menyusun PTLDV dari suatu daerah penyelesaian dengan tepat. Yang ketiga yaitu menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan metode uji titik atau melihat tanda ketidaksamaan. Yang keempat yaitu membuat model matematika dari suatu permasalahan. Dan yang kelima yaitu menentukan nilai optimum. Untuk pendahuluannya, dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai aplikasi program linier, seperti pembangunan perumahan atau apartemen, pemakaian obat-obatan dalam penyembuhan pasien, pemakaian tanah untuk lahan parkir, masalah transportasi, dan lainnya. Bagaimanakah cara menghitung permasalahan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan di atas? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan di atas, maka kita harus mempelajari bab program linier. Sebelum ke materi program linier, kalian harus paham dulu mengenai apa itu pertidaksamaan linier dua variabel dan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ini untuk peta konsepnya. Yang pertama yaitu pertidaksamaan linier dua variabel. Perhatikan bentuk-bentuk X ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 6, X dikurangi 4Y kurang dari atau sama dengan 8, X lebih dari atau sama dengan 0, dan 3X ditambah Y kurang dari 0. Bentuk-bentuk tersebut dikenal dengan istilah pertidaksamaan linier dua variabel. Bagaimanakah cara menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel? Daerah himpunan penyelesaian suatu PTLDV dapat dicari menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu metode uji titik, dan yang kedua yaitu melihat tanda ketidaksamaan. Yang pertama yaitu metode uji titik. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk metode uji titik. Kita misalkan PTLDV yaitu AX ditambah BY kurang dari atau sama dengan C. Yang pertama, kita gambarkan grafik AX ditambah BY sama dengan C. Jika tanda ketaksamaan berupa kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan, maka garis pembatas digambar penuh. Jika tanda ketaksamaan berupa kurang dari atau lebih dari, maka pembatas digambar putus-putus. Yang kedua yaitu uji titik. Ambil suatu titik sembarang, misalkan X1, Y1 yang tidak tetap pada garis AX ditambah BY sama dengan C. Kemudian substitusikan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu apabila pertidaksamaan AX1 ditambah BY1 kurang dari atau sama dengan C bernilai benar, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik X1, Y1 dengan batas garis AX ditambah BY sama dengan C. Untuk kemungkinan yang kedua yaitu apabila pertidaksamaan AX1 ditambah BY1 kurang dari atau sama dengan C bernilai salah, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik X1, Y1 dengan batas garis AX tambah BY sama dengan C.
Untuk yang metode kedua, yaitu melihat tanda ketidaksamaan. Daerah himpunan penyelesaian PTLDV dapat ditentukan berada di kanan atau kiri garis pembatas dengan cara memperhatikan tanda ketaksamaan. Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu pastikan koefisien X dari PTLDV tersebut positif. Jika tidak positif, dikalikan dengan negatif 1. Yang kedua, jika koefisien X dari PTLDV sudah positif, perhatikan tanda ketaksamaan. Jika tanda ketaksamaan kurang dari, maka daerah penyelesaian terletak di sebelah kiri garis pembatas. Jika tanda ketaksamaan lebih dari, maka daerah penyelesaian terletak di sebelah kanan garis pembatas. Contoh soal, tentukan daerah penyelesaian dari 3X dikurangi 2Y kurang dari 12. Apakah ada yang bisa mengertinya untuk adik-adik? Mungkin Nurita? Tidak bisa, Bu. Ya, baik. Saya akan memberikan contohnya terlebih dahulu. Untuk penyelesaiannya seperti ini. Tentukan daerah penyelesaian dari 3X dikurangi 2Y kurang dari 12. Untuk penyelesaiannya, 3X dikurangi 2Y kurang dari 12 dibuat menjadi persamaan 3X dikurangi 2Y sama dengan 12. Kemudian koordinat titik potong terhadap sumbu X, yaitu Y dengan 0. Kemudian kita substitusikan Y menjadi 0, sehingga 3X dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 12. 3X dikurangi 0 sama dengan 12, sehingga 3X sama dengan 12. Dan X adalah 12 per 3 sama dengan 4. Maka titik potongnya yaitu 4,0. Kemudian untuk koordinat titik potong terhadap sumbu Y, yaitu X sama dengan 0. Kita substitusikan lagi seperti yang di atas. 3 dikali 0 dikurangi 2Y sama dengan 12. 0 dikurangi 2Y sama dengan 12. Sehingga 2Y, negatif 2Y sama dengan 12. Y sama dengan negatif 6. Sehingga titik potongnya 0, negatif 6. Kemudian kita lihat tanda ketidaksamaan. Karena tanda ketidaksamaan tadi kurang dari, maka daerah berada di sebelah kiri garis pembatas. Ini tadi kan 4,0, ini 4,0 dan 0, negatif 0. 0, negatif 6 di sini. Ini garisnya karena kurang dari, maka berada di sebelah kiri garis pembatas. Ini untuk metode uji titik. Misal ambil sembarang titik 0,0, substitusikan ke 3X dikurang 2Y kurang dari 12. Substitusikan X-nya 0, Y-nya 0, jadi 0 dikurangi 0, kurang dari 12. Maka 0 kurang dari 12. Benar, sehingga DP atau daerah penyelesaian berada pada titik tersebut. Kemudian kita lanjut ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Perhatikan bentuk-bentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut. X ditambah Y kurang dari 2, X dikurangi 2Y lebih dari atau sama dengan 4, 3X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 4, X dikurang 4Y kurang dari 8, X lebih dari atau sama dengan 2.
Kemudian menentukan penyelesaian ketidaksamaan linear dua variabel. Himpunan penyelesaian suatu sistem ketidaksamaan linear dua variabel merupakan himpunan pasangan bilangan X, Y yang memenuhi sistem ketidaksamaan linear tersebut. Himpunan penyelesaian SPTLDV merupakan suatu daerah yang dibatasi garis pada sistem koordinat Kartesius. Metode yang digunakan sama seperti menentukan ketidaksamaan linear dua variabel sebelumnya. Apakah ada yang bisa mengerjakan contoh soal ini? Ilmi mungkin? Jika tidak ada, Aisyah mungkin? Digambar, Bu. Iya, boleh digambar. Langsung coret-coret di sini. Iya, boleh. Seperti itu, Bu. Maaf, tidak rapi. Ya. Itu apa titik 4 atau di 5 itu? Untuk yang 4, ini? Bu. Oh, iya. Iya, benar, sudah. Kita lihat penyelesaiannya ya. Kita cocokkan.
Nah, penyelesaiannya ya tidak usah dihapus. Untuk penyelesaiannya dengan melihat tanda ketidaksamaan untuk X ditambah Y lebih dari 4, daerah penyelesaian ada di kanan garis pembatas, dan garis pembatas putus-putus. Untuk 3X dikurangi 2Y kurang dari atau sama dengan 6, daerah penyelesaian ada di kiri garis pembatas, dan garis pembatas penuh, tidak putus-putus. Untuk X lebih dari atau sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0, maka berada di kuadran pertama, di kuadran 1. Maka gambarnya akan seperti ini. Ini merupakan daerah penyelesaiannya. Sama ya. Sudah benar berarti. Selanjutnya, kita akan langsung ke program linear. Seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan kain polos 20 meter dan kain bergaris 45 meter. Penjahit tersebut akan membuat pakaian model U dan model V. Model U memerlukan 1 meter polos dan 3 meter kain bergaris. Model V memerlukan 2 meter kain polos dan M dan 1 meter kain bergaris. Laba dari masing-masing model V adalah 20.000 dan model U 15.000. Berapa pendapat maksimum yang diperoleh penjahit tersebut? Nah, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan program linear dengan terlebih dahulu membuat model matematikanya. Apa model matematika itu? Nah, model matematika dapat didefinisikan sebagai suatu rumusan matematika yang diperoleh dari hasil penafsiran seseorang ketika menerjemahkan suatu masalah program linear ke dalam bahasa matematika. Suatu model matematika dikatakan baik apabila di dalam model tersebut hanya memuat bagian-bagian yang diperlukan saja. Untuk contoh soalnya, seorang siswa memilih jurusan IPA jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 12. Yang B. Nilai masing-masing pada pelajaran tersebut tidak boleh kurang dari 5. Buatlah model matematika yang bisa digunakan sebagai patokan agar seorang siswa bisa memilih jurusan IPA. Ada yang bisa mengerjakan? Model matematikanya saja. Mungkin Andreani? Jika tidak ada, mungkin Lintang? Baik, Bu, izin mencoba. Untuk model matematikanya, dimisalkan nilai matematika itu X, nilai fisika itu Y, maka X ditambah Y lebih sama dengan 12. Kemudian, untuk nilai pada pelajaran tersebut tidak boleh kurang dari 5, berarti X lebih dari sama dengan 5 dan Y lebih dari sama dengan 5. Begitu. Ya. Terima kasih untuk menjawab ya. Penyelesaiannya kita misalkan nilai matematika yaitu X dan nilai fisikanya Y. Maka dari syarat A diperoleh hubungan X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 12. Ada yang sedikit berbeda ya. Mungkin kurang lebih dari sama dengannya. Untuk yang syarat B diperoleh hubungan X lebih dari atau sama dengan 5 dan Y lebih dari atau sama dengan 5. Maka model matematika yang dapat digunakan untuk patokan agar seorang siswa bisa memilih jurusan IPA yaitu X lebih dari atau sama dengan 5 dan Y lebih dari atau sama dengan 5. Dan X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 12. Fungsi tujuan disebut juga sebagai fungsi sasaran atau fungsi objektif. Fungsi tujuan berbentuk X, Y, sama dengan AX ditambah BY. Nilai optimum suatu fungsi tujuan ada dua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Ini ada soal yang mungkin bisa dikerjakan. Saya tunggu 10 menit ya. Nanti kalau sudah dipresentasikan.
Saya stop share terlebih dahulu ya, nanti saya kirim di WhatsApp. Nanti setelah waktunya habis, nanti ada yang salah satu yang presentasi. Saya pilih secara acak. Baik, waktunya kurang 3 menit. Apakah sudah ada yang selesai? Jika belum, saya tunggu sampai 10.35. Nanti akan saya tunjuk secara acak. Saya izin mengingatkan, jangan lupa untuk absen terlebih dahulu di LMS-nya masing-masing. Mungkin ada yang belum absen.
Baik, sudah sampai 10.35 ya, adik-adik. Jadi saya akan tunjuk yang tadi saya tunjuk tidak merespon Ilmi. Ilmi, apakah sudah? Iya, Bu, sudah, Bu. Ya, boleh presentasikan hasilnya. Baik, saya izin share screen nih. Ya, boleh. Apa sudah terlihat nih? Ya, sudah. Baik, Kita jadi, jelaskan. jadi dari permasalahan tadi, saya misalkan apel itu sama dengan X dan pisang sama dengan Y. Jadi banyaknya pisang 4, X ditambah Y kurang dari sama dengan 400. Untuk modal 4.000 dikali X ditambah 1.600 Y kurang dari sama dengan 1 juta. Ini saya sederhanakan menjadi 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 1.250. Untuk X itu lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya digambarkan untuk persamaan pertama yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 400. Itu dari titik 0,400 dan 400,0 dihubungkan. Kemudian yang persamaan kedua 5X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 1.250 itu titik potong titiknya 0,250,0 dan 0,625. Kemudian ditemukan titik penyelesaian atau daerah penyelesaian yang di akhir. Jadi titik ekstrimnya itu titik A, B, dan C. Untuk A itu 0,400, bukan optimum karena tidak ada apel. Untuk C 250,0 bukan optimum karena tidak ada pisang. Untuk B itu titik potong antara garis pertama dan kedua. Jadi untuk mencari titik potongan dengan eliminasi. Jadi 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 1.250. Persamaan kedua 2X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 800. Kemudian dikurangi didapat 3X kurang dari atau sama dengan 450 sehingga didapat X sama dengan 150. Kemudian disubstitusikan ke salah satu persamaan didapat Y sama dengan 250. Sehingga diperoleh titik maksimumnya itu X tadi sama dengan apel. Jadi apelnya itu 150 kg dan pisangnya 250 kg. Ya. Begitu, Ibu. Ya, baik, stop share. Terima kasih kepada yang sudah menjawab. Sebelum sampai kesimpulan, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk adik-adiknya? Jika tidak ada, ya. Jika tidak ada, apakah ada yang bisa menyimpulkan
kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Nurita, bisa menjelaskan kesimpulannya? Iya, Bu. Yang pertama, kita belajar tentang daerah himpunan penyelesaian PTLDV. Nah, itu bisa dilihat dari tanda pertidaksamaannya. Lalu yang kedua, kita belajar tentang program linier. Merupakan suatu program untuk menyelesaikan permasalahan ketidaksamaan linier. Itu saja, Bu, yang saya ingat. Mohon maaf. Ya, boleh. Kita ke kesimpulannya, yaitu sudah benar, tapi ada yang kurang ya. Kesimpulannya, daerah himpunan penyelesaian PTLDV dapat ditentukan berada di kanan atau di kiri garis pembatas dengan cara memperhatikan tanda ketaksamaan. Seperti yang dijelaskan tadi ya. Yang kedua, program linier adalah suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batasan-batasannya berbentuk pertidaksamaan linier. Dan yang terakhir, model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika. Sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara mudah. Untuk ini tadi, latihan soal tadi sudah saya buatkan rumah ya di LMS-nya. Nanti kalian submit. Dan sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, saya ada beberapa pekerjaan rumah yang diselesaikan. Ini. Nanti akan saya buatkan rumahnya dan saya kirimkan ke LMS. Sekian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa absen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, kita sudah menyelesaikan sesi praktik pembelajaran sesi pertama ya. Jadi nantinya akan ada sesi kedua. Kita lanjutkan setelah Lebaran ya. Khusus untuk penampilan Risma ya, ada beberapa pertanyaan ya. Risma buat slide presentasi. Bagaimana? Kamu buat slide presentasi atau tidak? Tidak, Bapak. Saya Tidak. memakai buku. Gimana? Nggih, memakai buku. Saya memakai buku, Bapak. Modul. Ya itu. Jadi kamu itu kan sesi terakhir, ya, keempat, urutannya juga sudah yang terakhir. Persiapannya seharusnya jauh lebih matang daripada teman-teman yang sudah tampil lebih dulu. Kamu pakai modul. Modulnya juga punya orang, gitu ya. Penyusunnya Nimade, masalah. Nggih, Bapak. Nah, terus persiapan kamu apa? Kalau modul kasihkan aja sama siswanya. Nah, kamu tadi kayak dongeng ya. Saya kan Dibacakan. Gimana? saya sudah buat PPT sebenarnya, Bapak, tapi Ya, iya saya mana? saya lihat Kenapa kok nggak ditampilkan? tapi modulnya tadi kayak sudah lengkap, Bapak. Jadi saya milih yang modul. Loh, Awalnya iya, saya tapi kan PPT. Terus sekarang modul gini, saya tanya teman-teman kamu, atau kamu sendiri bayangkan,
gurumu ya membacakan, mendongeng lah ya, mendongeng buku dibacakan satu persatu. Ngerti enggak kata siswanya? Tanpa, ini bukan pelajaran sosial loh ya, bukan pelajaran sejarah, bukan pelajaran ekonomi yang bisa berfantasi siswanya ya. Ini kan matematika. Jadi misalkan kalau ada persamaan kurang dari, kasih gambar garis gitu ya, kurang dari di sebelah kiri ini anak-anak gitu. Kalau seperti ini gimana membayangkannya itu? Untungnya teman-teman kamu itu mahasiswa matematika semua ya. Seperti GeoGebra, seperti itu ya, Pak. Jadi saya sudah menampilkan beberapa gambar. Iya, tapi mana? Kamu kan nggak menampilkan, hanya modul dari tadi. Saya tanya persiapannya itu loh. Kecuali kamu tampil di awal sesi pertama gitu ya. Hari pertama, sesi pertama gitu ya. Mungkin masih agak gelagapan gitu ya. Grogi atau apa. Ini kamu sudah sesi terakhir. Urutan terakhir. Siapanya? Ya nggak ada. Oke. Sedikit tentang ini ya. Tadi disampaikan daerah penyelesaian ya. Dikatakan daerah penyelesaian adalah daerah yang paling kotor ya. Kenapa? Karena di situ dipenuhi oleh arsiran. Jadi kalau misalkan ada 4 dalam sistem itu ada 4 pembatas, maka akan ada 4 kali arsiran di daerah penyelesaian. Ya. Seperti itu ya. Nah, saya sedikit flashback ya. Jadi dulu ketika saya menjadi guru tahun 95-97 gitu ya, Anda mungkin belum lahir waktu itu, saya menggunakan pendekatan yang berbeda. Ya. Jadi saya meminta siswa saya untuk berpikir ya yang sebaliknya. Buku memang mengatakan kalau yang daerah diarsir, yang tidak daerah tidak diarsir. Maka nanti pembatasnya 4, maka akan ada 4 arsiran di daerah itu. Jadi siswa akan melihat, oh ini 2 arsiran, oh ini 3 arsiran, oh ini 4 arsiran, maka daerahnya yang itu. Seperti itu kan berpikirnya ya. Nah, saya minta mereka untuk berpikir sebaliknya. Jadi pendekatannya dibalik. Daerah arsiran, daerah selesaian, ya, justru tidak diarsir, tetapi yang bukan itu yang diarsir. Maka apa yang terjadi kira-kira? Daerah selesaian, kalau tadi yang paling kotor, maka daerah selesaian dengan pola yang pendekatan yang saya gunakan akan menjadi daerah yang paling bersih. Paling bersih, ya. Jadi yes, konsep saya sederhana waktu itu. Jadi melihat ini kalau satu mencari daerah selesaian itu dia harus mencari yang paling banyak arsirannya. Jadi arsiran itu kan bisa kalau menggunakan pulpen yang berbeda itu kan butuh 4 warna. Biasanya kan cuma 3 ya. Ada hitam, biru, merah gitu ya. Nah, yang satunya kan nggak ada udah ya. Kalau tidak, biasanya menggunakan arsiran yang berbeda arah. Ya. Jadi mendatar, kemudian menurun, condong ke kanan, condong ke kiri. Nah, seperti itu ya tetap susah gitu menentukan mana yang daerah selesaian. Maka saya menggunakan pendekatan yang berbeda. Jadi justru yang daerah itu yang memenuhi itu tidak diarsir, sehingga ketika di akhir ya, maka dia adalah daerah yang paling bersih, lebih mudah diidentifikasi daripada harus meneliti ini sudah terarsir berapa kali. Silakan bisa digunakan karena itu kan hanya
kesepakatan ya. Jadi kalau Anda menyusun buku di awal dikatakan daerah yang memenuhi adalah daerah yang tidak diarsir, jadi beri garis bawah gitu ya, maka di dalam buku itu akan konsisten dalam itu. Dan seseorang tidak akan mempermasalahkan. Nah, di modul tadi kan dikatakan di awal kalau yang memenuhi itu justru yang diarsip. Bisa dipahami ya. Jadi ini pemikiran out of the box ya. Jadi keluar dari kotak gitu. Kemudian oh ya, satu lagi ya. Jadi sejak lama saya mengkritisi istilah ya. Jadi kalau namanya penyelesaian itu proses atau hasil? Penyelesaian. Proses atau hasil akhir? Proses, Bapak. Proses. Ya. Jadi kalau hasil akhirnya itu adalah selesaian. Selesaiannya berapa? Jadi kalau misalkan Anda ditanya ya, penyelesaian sistem linier dua variabel, sistem linier dua variabel yang dipresentasikan sebelumnya minggu yang lalu, apa saja? Penyelesaian itu adalah proses menyelesaikan. Apa saja? Kemarin yang presentasi kemarin? Saya, Bapak. Ya, apa saja? Metode? Metode eliminasi, Eliminasi, sama gabungan. substitusi, gabungan. Sebenarnya masih banyak ya. Ada matrik juga bisa ya. Ada kofaktor. Itu adalah cara-cara menyelesaikan. Ya, penyelesaian. Hasilnya, ya, selesaiannya adalah berupa titik biasanya ya. Jadi X sama dengan sekian, Y sama dengan sekian, atau dalam kurung X, Y, sekian, sekian, kan gitu. Nah, itu selesaian. Ya. Tetapi di banyak buku, mainstream-nya mengatakan kalau himpunan penyelesaian, disingkat HP, itu adalah X, Y-nya berapa. Ya. Nah, jadi ya silakan Anda berpegang pada buku atau bisa berinovasi dengan itu. Kalau keyakinan saya sih, yang namanya penyelesaian itu adalah proses, sementara selesaian itu adalah hasil. Oke, itu ya. Sudah semua. Oke. Sesi hari ini sudah selesai ya. 2 orang praktikan saja yang tampil. Kita punya 1 sesi praktik mengajar lagi ya setelah Lebaran nanti. Nah, khusus yang berikutnya itu yang saat ini sesi pertama itu adalah sesi online ya. Jadi Anda full membelajarkan secara online. Nah, yang berikutnya itu masih tidak memungkinkan untuk luring ya, karena Anda tidak termasuk yang disarankan untuk hadir ke kampus ya. Maka saya berikan alternatif hibrid. Hibrid itu maksudnya begini. Jadi ada sebagian luringnya, ada sebagian daringnya. Nah, yang saya maksud dengan sebagian daring, sebagian luring itu maksudnya begini ya. Jadi Anda tetap menghadirkan siswa ya sesuai dengan kelas yang Anda ajarkan ya. Kalau pakaian tidak harus seragam ya, karena kalau harus seragam berarti di sekolah ya. Tetapi Anda bisa minta mereka untuk hadir, kemudian direkam ya. Jadi kalau ada di antara Anda yang
beberapa orang itu berada di lokasi yang berdekatan, bisa bekerja sama. Kalau misalkan, dan itu bisa mengajukan ya. Jadi satu contoh misalkan ada 2 atau 3 orang yang berdekatan domisilinya. Berdekatan itu relatif ya. Tapi misalkan berada di kabupaten yang sama, silakan ngumpul di satu tempat, kemudian ngajukan ke saya, Pak, kami bertiga presentasi di minggu ke-1 misalkan. Maka kumpul di situ bertiga, jadi ngumpulkan siswanya sekali, ya. Tentu saja cari materi yang apa namanya, yang bisa dipakai untuk kelas atau siswa yang bisa dipakai 3 kali ya. Jadi seperti itu. Kemudian bertiga itu bisa bekerja sama. Jadi kamera satu diarahkan ke praktikan, kamera lain ke siswa. Jadi kita lihat. Nah, itu yang luringnya. Sementara yang teman-teman yang lain hadir juga itu anggap saja itu adalah daring. Jadi metodenya hibrid ya, gabungan. Ya. Seperti itu kira-kira ya. Silakan memberikan masukan. Sepakat atau masih ada keberatan? 11 orang ini berbeda domisili seluruhnya atau ada beberapa di antaranya yang berdekatan? Yang di Kabupaten Banyuwangi siapa saja? Saya, Bapak. Dewi? Saya, Bapak. Joy? Saya, Bapak. Saya, Bapak. Yahya dan Miftah. 4 orang. Saya, Bisa Risma juga 5 orang berarti ya. Silakan koordinasi ya. Apa namanya? Kalau berlima bisa dibagi 2 sesi ya. Yang lain di kabupaten mana? Saya Sidoarjo, Bapak. Lintang, Sidoarjo. Ada teman? Sepertinya tidak ada Bapak di kelas ini. Tidak ada. Sekarang posisi di Sidoarjo atau di Jember? Sekarang di Sidoarjo, Bapak. Sidoarjo. Setelah Lebaran masih di Sidoarjo atau ada rencana ke Jember? Sepertinya kalau ke Jember enggak apa-apa, Bapak. Bisa diatur. Teman-teman yang di Jember siapa? Saya, Bapak. Siapa? Andriani. Andriani. Jember lainnya siapa? Saya, Bapak. Ilmi. Bisa itu digabung ya, Andriani, Ilmi. Lintang kalau mau gabung bisa ya. Alfiani. Saya di Trenggalek, Bapak. Oh, Trenggalek. Setelah Lebaran juga masih nggak ke Jember? Sepertinya tetap di Trenggalek, Bapak. Jadi diatur sendiri ya, kerjasama. Pokok intinya adalah sehari 3. Ya. Atau bisa juga disetting misalkan yang Banyuwangi 5 orang gitu ya, sehari 5 ya, biar sekali sekali jalan ya. Jadi nanti kita tinggal setting pertemuan yang minggu berikutnya itu dimajukan.
Ya, saya tunggu pengelompokannya ya. Jadi silakan membentuk klaster gitu ya. Kemudian nanti mengajukan ke saya mau tampil di minggu atau pertemuan keberapa. Sementara gitu ya. Nah, jangan lupa persiapan. Gimana? Izin bertanya. Silakan. Kalau misalkan untuk siswanya dari teman apa boleh ya? Maksudnya bukan dari tingkatan aslinya, bukan siswa asli. Misalkan saya ambil SMP kelas 3, saya mungkin ambilnya yang ada di sekitar saya, mungkin SMA atau adik saya sendiri gitu, Bapak. Apakah boleh? Ya, idealnya sih yang sesuai ya, idealnya. Ya, kalau dalam kondisi darurat nggak apa-apa. Ya, tetapi harus ini ngajari ya, jadi harus disetting kelihatan aktif kelasnya ya, kemudian terjadi interaksi, jangan sampai kebalik ya. Jadi kalau Anda ngajar di SMA yang diikutkan anak SMP, nggak nyambung nanti. Paham maksudnya? Oke, Bapak. Soalnya pertimbangannya itu sepertinya untuk menghadirkan siswa di jam kuliah itu agak sulit. Sudah mulai luring ya di Banyuwangi? Gimana enaknya? Kalau jam kuliah itu bisa disetting ya, jadi kita tinggal pindah jadwal. Kalau misalkan setelah pukul 1 siang itu nggak apa-apa. Terus kita loskan 5 orang, bisa. Banyuwangi, Jember sudah luring juga ya. Ya, jadi diberikan alternatif waktu. Jadi kita setting jadwal kuliahnya nanti di luar yang semestinya. Ada perkuliahan berapa mata kuliah selain micro teaching? Kalau dari saya hari Senin hanya micro teaching, Bapak. Ya, coba yang lain diberikan alternatif ya. Jadi kita setting hari apanya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak izin bertanya lagi. Silakan. Untuk minimal siswanya yang dihadirkan berapa nih? 3 orang ya. Cukup. Iya, Bapak. Insya Allah. 3 orang ya. Baik, dicukupkan sekian ya. Jadi pertemuan kita hari ini. Jadi ini adalah sesi sebelum Lebaran. Jadi setelah ini nanti akan ada libur Lebaran. Kalau kalender akademik yang saya terima kemarin, Jumat besok itu sudah libur. Kemudian berarti tanggal 25 sampai sekarang 25 ya. Liburnya 29 ya. 29 sudah libur, kemudian tanggal 2 itu libur sampai Jumat berikutnya. Berarti masuk lagi tanggal 9 ya, hari Senin. Ya. Baik, saya ucapkan selamat, nggak mudik ya, karena sudah ada di rumah ya. Selamat berlebaran, kita ketemu lagi hari seminggu setelah Lebaran ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.